selamat sore untuk rekan-rekan semuanya, teman-teman dan senior-senior semuanya. Dan salam untuk Pak Irenius, salam untuk masyarakat Wairana dan masyarakat Motu, masyarakat Wairana seluruh. Dari sedikit ulasan yang saya dengar dari apa yang disampaikan oleh Mas Irenius tadi itu, ini lebih banyak terkait dengan proses pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan yang dalam hal ini, kalau saya tidak salah dengar tadi itu prosesnya hibah ya, proses hibah. Nah, pada kesempatan ini saya inginkan terkait dengan proses pengadaan lahan untuk pembangunan, untuk kepentingan umum. Ada beberapa proses yang harus dilakukan dalam terkait dengan pengadaan lahan ataupun tanah untuk fasilitas umum. Ini terkait dengan proses penghibaan ini. Proses penghibaan ini pun juga sah-sah saja secara hukumnya ya. Sah-sah saja secara hukumnya. Selama itu ada kesepakatan antara pemilik lahan itu. Jika pemilik lahan itu menyerahkan secara sukarela untuk bangunan, maka itu sah secara hukum. Tetapi ada prosedur yang harus dilewati dalam proses hibah ini. Paling penting dalam proses hibah ini adalah bagaimana akhirnya proses penghibahan itu ditujukan kepada siapa, tujuannya siapa, dan diperuntukkan untuk apa. Itu yang paling penting. Terus terkait dengan proses pengadaan lahan yang terjadi untuk pembangunan bandara khususnya yang terjadi di Kabupaten Manggarai Timur ini, yang berlokasi di Kecamatan Kota Komba, yang ternyata setelah diusut ternyata itu adalah tanah hak ulayat. Tanah hak ulayat. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa persoalan pula yang terjadi, yang akhirnya ketika kita berbicara tentang lahan ini ya, terkait dengan hak ulayat, ya paling tidak kan terkait dengan pembebasan lahan ini harus ada kesepakatan dulu lah terkait dengan hak ulayatnya itu milik siapa. Ketika dari pemilik misalnya dalam hal ini, karena dari pemberitaan yang saya baca di media online bahwa hak ulayat itu ya hak ulayat atas tanah yang diserahkan ke pemerintah Kabupaten Manggarai Timur saat ini itu bukan hanya milik suku Motu, akan tetapi ada pengklaiman juga dari beberapa suku yang ada di sekitar rongga itu. Itu kalau saya tidak salah, itu saya baca dari beberapa pemberitaan media. Nah, ketika memang seperti itu, maka dalam proses penyerahan ini, meskipun itu sudah ada serah terima oleh suku Motu terhadap pemerintah, akan tetapi bahwa perlu kita ingat bahwa di situ masih ada hak yang dimiliki oleh masyarakat suku yang lain. Ya diselesaikan dulu itu, jangan sampai proses penyerahan hak itu malah batal demi hukum. Karena apa? Karena pemilik hak atas ulayat itu tidak sepenuhnya menyerahkan tanah itu kepada pemerintah. Nah, terkait dengan proses untuk pengadaan untuk kepentingan umum itu, ini kan sebenarnya kita sudah punya aturannya. Tadi kita dengar dari Pak Irenius, terus dari moderator, Mas Astra juga, itu berbicara tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Di situ sudah jelas kita sebut dengan ganti kerugian. Nah, ganti kerugian yang akhirnya di masa pemerintahan Presiden Jokowi ini disebut jadi ganti untung. Jadi saya pikir itu mekanisme-mekanisme seperti itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Hal-hal yang seperti itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah ketika masyarakat pemilik hak atas tanah tersebut menuntut hal yang seperti itu. Jangan sampai lah misalnya dalam hal ini pemerintah itu malah seolah-olah suara yang satu dua orang itu malah tidak didengar. Padahal ingat bahwa yang namanya hak ulayat hak milik seluruh masyarakat pemilik ulayat itu. Berbicara kita orang Manggarai kan kita berbicara tentang kesukuan ya, Jadi ketika ada 1-2 mutu yang belum sepakat dengan itu ya diselesaikan dulu secara internal mutu. Baru setelah itu
diserahkan. Nah, terus yang berikutnya kita bicara tentang untuk kepentingan umum ini. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terjadi di Kabupaten Manggarai Timur, dari kronologis yang saya dengar dari Pak Iren Lagung tadi itu kalau kita berbicara tentang hukumnya, ada banyak kecacatan yang terjadi di sana. Meskipun sampai dengan hari ini baru asumsi ya, ini baru asumsi, ada banyak kecacatan hukum yang terjadi di situ. Itu terkait dengan apa? Terkait dengan bahwa tidak ada kesepakatan di internal pemberi hibah terhadap pemerintah itu. Belum ada kesepakatan pemberi hibah, sehingga apa yang menjadi saat ini dokumen yang dipegang saat ini itu sudah jelas-jelas sebenarnya dokumen yang sebenarnya tidak bisa dibenarkan secara hukum. Jadi seperti itu. Terkait dengan kembali ke aturan terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu tadi ya, kembali ke undang-undang itu tadi, itu proses pembebasan lahan itu proses untuk kalau diperuntukkan untuk bandara. Kalau diperuntukkan untuk bandara, kita kembali ke situ bahwa yang mengadakan itu, yang melakukan pengadaan tanah, lahan untuk pembangunan bandara itu ya seharusnya ya Kementerian Perhubungan dong, melalui dirjennya, Dirjen Penerbangan. Itu bukan Pemda Manggarai Timur. Pemda Manggarai Timur. Karena apa? Jelas di situ diatur. Jelas di situ diatur ya bahwa penyedia lahan dalam proses sebuah pembangunan itu adalah yang akan membutuhkan lahan tersebut untuk dibangun. Misalnya untuk pembangunan terminal atau ya untuk pembangunan terminal itu Dirjen Perhubungan itu yang menyediakan lahannya. Begitupun juga untuk BUMN. Untuk BUMN misalnya untuk kilang minyak ya itu BUMN itu sendiri yang mengadakan lahan itu. Bukan malah pemerintah kita malah yang utak-atik. Oke lah, kita menyambut pembangunan. Saya sepakat bahwa kita Manggarai Timur menyambut pembangunan yang ada. Akan tetapi bahwa jangan sampai menghilangkan mekanisme-mekanisme yang ada. Agar jangan sampai masyarakat yang dikorbankan. Nah, lebih kepada proses yang terjadi di Kabupaten Manggarai Timur proses yang terjadi di Sukomoto saat ini, saya lebih menyoroti terkait dengan bagaimana proses dokumen hibah itu dilaksanakan. Itu dari bagaimana kronologis, bagaimana pertemuan-pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah yang difasilitasi oleh beberapa oknum yang menurut Pak Irenis tadi itu oknum yang diperintahkan oleh pemerintah atau yang diatur oleh pemerintah untuk mengadakan pertemuan-pertemuan seperti itu, dan oknum itu ada dari dalam internal Rongga itu sendiri atau bahkan Motu itu sendiri. Nah, terkait dengan itu, sederhananya seperti ini saja. Terkait dengan yang terjadi saat ini sederhananya seperti ini saja. Bahwa ketika pembangunan itu tetap ngotot dijalankan, ingat bahwa sebelum pembangunan itu terus dijalankan, bahwa selesaikan dulu persoalan serah terima tanah itu. Serah terima baik secara hibah ataupun secara ganti kerugian, nanti seperti apa mekanismenya, yang penting selesaikan dulu persoalan itu. Karena jangan sampai nanti kita bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan. Ingat bahwa ada peraturan perundang-undangan yang baru lagi. Itu turunan dari Undang-Undang Omnibus Law. Itu ada peraturan perundang-undangan baru lagi. Itu terkait dengan pembebasan lahan itu. Itu peraturan pemerintah tahun 2021, nomor 9 tahun 2021. Terkait dengan pembebasan lahan. Jadi mekanisme yang dilakukan untuk pembebasan lahan untuk ke bandara, saya pikir sampai dengan hari ini masih cacat hukum. Itu dari saya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, nanti kita ulas lebih jauhnya lagi. Mungkin kita berdiskusi, sama-sama kita di sini berdiskusi untuk bisa menemukan kira-kira seperti apa jalan keluar yang terbaiknya. Yang ada di tanah Tanjung Bendera yang potensi pariwisata yang dimiliki. Harapannya bahwa lebih baik Pemda Manggarai Timur untuk memikirkan dulu soal infrastruktur publik ya yang belum memadai di Kabupaten Manggarai Timur, dan juga pembangunan misalnya di sektor pertanian. Oke, kita lanjut ke sesi-sesi diskusi. Tapi saya minta tanggapan sebelumnya kita minta tanggapan dari beberapa orang tua yang sempat hadir.
bergabung bersama kita pada sore hari ini. Tadi ada rekomendasi dari Bang Ferdi, Abang Om Onsa ya, Om Onsa, lalu mungkin bisa memberikan sedikit catatan-catatannya terkait dengan bisnis bandara yang akan berlangsung di Manggarai Timur. Jadi memang saya kalau menceritakan tentang bandara ini mungkin waktunya tidak cukup, mungkin butuh forum nih. Karena panjang pasti saya akan jelaskan, tapi saya coba memberikan beberapa informasi. Pertama, benar seperti yang disampaikan Pak Ferdi, terhadap rencana pembangunan bandara ini dulu, saya sudah mencurigai dari awal secara pribadi bahwa ini proyek ambisius yang tidak mungkin terlaksana. Coba kaji dari beberapa aturan penyelenggaraan pembangunan bandara. Itu makanya kenapa kami, saya sebagai ketua komisi, saya kebetulan ketua komisi A 5 tahun yang membidangi urusan perhubungan ini. Saya ke Jakarta itu berupa rapat konsultasi komisi, bukan rapat konsultasi anggota DPRD, tapi komisi A. Saya bawa seluruh anggota komisi A untuk menanyakan langsung ke Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Udara, Direktur Bandar Udara berkaitan ini. Kecurigaan ini jelas terjawab waktu rapat konsultasi itu. Informasi yang disampaikan oleh Direktur Bandar Udara, keraguan ini menjadi semakin jelas bahwa berapa alasan teknis dan administratif itu sulit. Hubungan dengan NTT ini ada hubungan dengan pejabat di Manggarai Timur ini menyampaikan informasi bahwa provinsi lagi, pulau yang dengan bandara terbanyak itu Flores. Itu informasi pertama. Lanjut dia menjelaskan secara teknis bahwa bentuk Tanjung Bendera. Sehingga secara teknis, jadi secara teknis gambarannya seperti itu. Sehingga beberapa informasi ini membuat Komisi A dalam kebijakannya sejak anggaran tahun 2015, nanti kalau kita diskusi darat, dokumen APBD di saya masih lengkap dari 2015 sampai dengan 2019 lengkap. Dan kebetulan kemarin sempat didiskusikan di PDP berkaitan. Situasi-situasi di rapat konsultasi ini membuat komisi memotong anggaran Dinas Perhubungan. Dan risalah rapat Komisi A berupa laporan Komisi A, kebetulan file lengkapnya masih ada di komputer saya hari ini. Kebetulan diskusi ini saya siapkan seluruh dokumennya. Sehingga memang ini mesti kita ketemu langsung. Kalau begini pasti waktunya tidak pas. Nah, jadi panjang lebar umum bandara secara perencanaan pembangunan daerah sampai dengan realisasi anggaran ada semua di sana. Terus ada beberapa hal lain juga yang menjadi pertimbangan kami sehingga tahun 2017 anggaran sebesar 3,8 miliar itu dipotong oleh Komisi A. Karena salah satu dasarnya adalah persoalan tanah. Jadi di rekomendasi ini yang masih saya simpan sampai hari ini, rekomendasi tahun 2017 itu meminta kepada dinas teknis harus memiliki dasar hukum tentang penetapan lokasi dan kepemilikan tanah. Dari Komisi A punya rekomendasi dan kebetulan saya tersimpan pasti dokumen resminya
berupa laporan komisi ke Badan Anggaran dan Rapat Paripurna itu masih ada di DPR. Jadi spirit sah-sah di penyelenggaraan pemerintahan itu dinamika juga ada, terutama di Komisi A. Silakan juga menghubungi teman-teman Komisi A yang lain, karena kami ke Kementerian Perhubungan itu 2 kali. Begitu pemerintah mendesak untuk dialokasikan anggaran, karena sudah ada kepastian katanya dari sana, tinggal RTT saja, rencana teknik perinci, maka kita konsultasikan lagi ke pemerintah pusat. Dan memang saya akui di pemerintah pusat juga, terutama di Kementerian Perhubungan, tidak jelas juga. Nah, ini apakah kekuatan politik atau kekuatan apa, saya tidak tahu. Kekuatan gaib. Seperti itu. Tetapi salah satu dasar juga di Kementerian Perhubungan nolak rambut. Itu di Kementerian Perhubungan. Itu salah satu dasar pertimbangan mereka juga. Orang teknisnya yang menyampaikan. Papit pasti tahu orangnya. Karena fisik hampir sama, tinggi hampir sama, berkacamata hampir sama. Dan dia adalah tenaga teknis kebandarudaraan. Orang ini. Itulah kenapa kebijakan-kebijakan di Komisi A, sejak membahas kebijakan umum sampai PPAS-nya, kita selalu menekan pemerintah, mendorong pemerintah. Ada beberapa studi. Kalau ngomong kerugian daerah, sudah banyak kerugian daerah terhadap studi terhadap bandara udara ini. Berapa studi yang ada studi yang memang ada masa kedaluarsanya 9 bulan. Begitu tidak terlaksana, maka uang untuk melakukan studi ini juga membuang percuma. Nah, terus berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Iren. Saya berpikir begini, atau berpendapat begini. Dalam penyerahan itu, para pihak itu harus jelas menjadi subjek hukum. Kenapa sampai hari ini tidak jelas atau menjadi soal? Karena subjek hukum yang menyerahkan siapa? Apakah masyarakat hukum adat Motu? Nah, ini menjadi polemik. Dan kalau ini yang terjadi, pasti juga itu menjadi faktor bahwa bandara itu akan tidak bisa terbangun. Tidak bisa dibangun. Yang kedua, saya lihat situasi hari ini. Mungkinkah bandara itu dibangun? Sementara super premium di Labuan Bajo. Kalau kita bangun di sini, akan ada lompatan. Sementara kita sudah siapkan destinasi pariwisata, itu dari Labuan Bajo, dari Manggarai Barat, Manggarai Timur. Ini menurut saya, selain yang disampaikan oleh Pak Firdi tadi dari bisnis, ini juga rencana pembangunan ini juga tidak sesuai. Yang berikut, alasan mendasar juga waktu itu Komisi A menyampaikan penolakan untuk dilanjutkan ini rencana pembangunan bandara ini, bahwa di rencana induk ke bandar udaraan itu belum mengakomodir rencana pembangunan bandara Kabupaten Manggarai Timur. Sampai dengan Bappenas juga di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu tidak memasukkan rencana adanya perencanaan pembangunan itu yang dimasukkan atau disampaikan oleh Kementerian Perhubungan. Belum lagi pada waktu itu RT/RW Kabupaten, RT/RW Provinsi belum mengakomodir itu. Jadi banyak soal teknis selain soal tadi itu yang membuat menurut saya sampai dengan saat ini bandara itu sulit untuk dibangun. Kecuali ada hal gaib, ada hal luar biasa. Nah, begitu. Sehingga kalau mau lebih jelas terhadap segala sesuatu ini sulit. Ingat, Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penyelenggaranya itu pemrakarsa itu pemerintah daerah. Sebelum ada perubahan undang-undang ke Omnibus Law hari ini. Yang disampaikan perhubungan udara di Kabupaten Manggarai Timur. Ya sudah almarhum juga hari ini, Pak Fian Leten. Jadi sudah almarhum 2 orang yang urus di bandara ini. Pak Yul dan Pak Fian Leten. Cut-nya itu ada 3 juta kubik.
kalau mau bangun bandara di Tanjung Bendera. Untuk cut, untuk potongnya, dan fill, untuk tak ngalor-ngalor yang ada, cut and fill-nya. Butuh kurang lebih 75 miliar. Dan itu dilakukan oleh prakarsa. Mungkin kalau informasi dari pakar hukum tadi itu bahwa undang-undang oleh kementerian yang bersangkutan, tapi yang lama itu memang itu kewajiban pemrakarsa. Kalau kita pemerintah daerah pemrakarsa, maka beberapa kewajiban itu yang kita harus lakukan. Pengadaan tanahnya oleh pemerintah daerah, penyediaan lahannya, cut and fill tadi, yang 75 miliar itu. Kecuali kalau pemrakarsaan oleh pemerintah pusat. Itu maka segala beban biaya, studi apa segala macam. Jadi terhadap studi yang tidak jelas ini, terhadap rencana yang tidak jelas ini, kita sudah habis banyak uang. Dan Komisi A tahun 2017 itu memangkas. Komisi A, saya ingatkan lagi, ini Komisi A. Bahwa muncul lagi di Badan Anggaran dan menjadi termuat di APBD. Akibatnya apa? Di tahun 2017, dari 3,8 itu, terrealisasi hanya 1,7. Karena tidak bisa dilakukan yang lainnya. Ada rencana berapa studi yang diwajibkan itu. Ada AMDA, ada review master plan, ada RTT, ada KKOP, ada RKR, dan ada RTT, rencana teknik terinci, yang kalau rekomendasi sudah keluar. Dan rekomendasi itu sulit keluar. Masalah tanah saja itu menyebabkan banyak aspek yang tidak bisa dilakukan. Akibatnya studi-studi kita juga yang uang-uang ini buang percuma. Kami Komisi A pernah mendorong optimalisasi penggunaan pelabuhan Waivole. Karena begitu kami ke sana, ada keluhan dari kapten kapal. Mereka datang muat bawa semen ke Waivole, tapi pulang tidak bisa bawa apa-apa. Infrastrukturnya tidak bisa mengakomodir komoditi-komoditi yang ada untuk bawa ke Waivole. Mungkin singkatnya begitu. Karena kalau saya mau ngomong ini panjang lebar dan saya mohon maaf karena ini tidak mungkin waktu yang singkat. Terima kasih juga ada Bapak Willy Nurdin juga, ada Bapak Peter Sambut dan beberapa senior-senior yang lain, juga teman-teman muda. Silakan. Kalau ada komentar, ada catatan, silakan disampaikan sekarang. Monggo teman-teman semua, bapak-bapak semua, silakan. Ya, Pak Willy Nurdin, silakan Bapak. Selamat malam semua. Ya, senang kita bisa bertemu pada sore hari ini. Pak Ferdi, narasumber yang lain. Ya, peristiwa Tanjung Bendera yang nanti peruntukannya untuk bandara. Katanya, semua, saya hanya coba untuk merefleksi kembali ke belakang. Apa yang disampaikan oleh Pak Onsa, Pak Iren tadi. Juga mungkin sebentar Pak Pit Sambut bisa menyampaikan. Kemudian gambaran-gambaran yang disampaikan oleh Pak Ferdi tadi juga sangat baik. Ada dua hal penting yang mungkin saya mau sampaikan pada saat ini. Pertama, mimpi besar untuk membangun bandara itu kita semua bisa dukung. Tetapi untuk realisasi mungkin butuh waktu yang cukup lama dan jauh. Ya. Pertama yang paling diperhatikan adalah ketika lokasi yang ditetapkan itu dalam survei, dalam penelitian yang Pemda pernah lakukan, pilihannya itu adalah Tanjung Bendera dan dibutuhkan kurang lebih 100 hektar. 100 hektar tanah yang dibutuhkan. Namun apa yang terjadi, proses awal untuk memiliki lahan tersebut itu tidak sesuai mekanisme. Ya, saya anggap pemerintah dalam hal ini
hanya berbisnis uang perjalanan dan berbisnis uang penelitian dan berbisnis untuk bergaining posisi dan pihak ketiga. Belum apa-apa sudah menjanjikan nanti kontraktor A, pengusaha B, C, nanti yang kerjakan bandara. Itu banyak peristiwa-peristiwa. Ya. Tapi satu hal yang pasti bahwa niat ini sebenarnya mulia, tetapi kurang objektif dan rasional jika itu dipaksakan sekarang sebelum tanahnya itu dibereskan dari segi. Gejolak yang terjadi saat ini, ada protes dari pemilik hak ulayat tanah itu menjadi catatan penting sebenarnya untuk pemerintah. Halo, Pak Wil. Halo. Oke, kayaknya sambungan internet Pak Wil Nurdin terputus ya. Paketan. Oke, kita bisa lanjut ke yang lain ya, sambil menanti koneksi internet Pak Wil Nurdin bisa tersambung dengan baik lagi. Di sini juga Halo. ada beberapa. Halo. Ya, Halo, ya, Pak. ya. Ini masalah Silakan, internet lanjutkan, Pak. kurang bagus nih. Ada penjaringan. Halo. Oke. Baik. Halo. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Baik, khusus untuk sana supaya lebih singkat, saya mau katakan begini. Ya, untuk sementara langkah yang diambil oleh pemerintah itu tidak memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat, di mana mereka cenderung untuk mengambil tanah milik masyarakat itu tanpa prosedur yang benar. Nah, itu salah satu langkah yang kurang tepat. Bagi saya bahwa kehadiran pembangunan itu harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Tadi pakar hukum dari Jogja menginformasikan tentang aturan itu aturan, tapi niat baik Pemda untuk memiliki tanah itu dari prosedurnya saja sudah banyak hal yang dilewatkan. Banyak hal. Soal nanti itu diperuntukkan untuk bangun bandara bukan soal, tapi tanahnya dulu. Kau ambil dari siapa? Masa 100 hektar kau minta hibah? Aneh. Proses untuk hibah saja itu kan ada mekanisme dan aturan. Kalau sudah ada gejolak, sebenarnya mereka harus turun. Kenapa sampai gejolak? Harus dekati. Daerah ini bisa kau membeli ganti rugi atau bergaining posisi, apa tuntutan mereka yang harus dipenuhi? Sederhana. Hanya saya melihat bahwa di dalam proses ini banyak orang yang punya kepentingan. Pergi ke Tanjung Bendera sana. Coba cek tanah-tanah yang di sekitar lokasi 100 hektar. Itu mayoritas para pejabat semua. Berhektar-hektar. Mereka sudah memiliki tanah itu. Jadi paksakan supaya nanti tanah mereka naik harga. Itu kan satu-satu bisnis mereka. Tanpa mereka pikirkan atau mengabaikan apa tuntutan dari masyarakat Rongga pada umumnya. Jujur saya tidak bisa masuk kepada suku A, suku B di Rongga, tapi komunitas adat mereka perlu dihargai, Pak. Ya. Kita saja kalau membeli tanah orang per orang itu ada tata caranya. Tidak langsung. Ini enak saja mau minta hibah hanya karena ada bisnis tertentu dengan oknum tertentu. Jadi ini kalau ini dipaksakan dan pemerintah pusat provinsi menyetujui, maka mereka turut melegitimasi langkah. Ini perilaku-perilaku buruk di zaman dulu, apalagi kalau bawa tentara, polisi, intimidasi rakyat. Itu sudah tidak benar. Saya bilang sama teman-teman, ya Pak Iren, Pak Pit Sambut, kalau itu hak kamu, pertahankan dengan segala cara. Jangan berikan begitu saya, perlu mereka hargai orang yang memiliki tanah. Jadi selama ini pemerintah selalu mengatakan bahwa banyak orang tolak untuk bangun bandara. Bukan, Pak. Keliru itu. Itu mereka melihat di ujungnya nanti akan bangun bandara. Tapi proses ini hargai. Kalau itu sudah aman, tentu dalam proses pembangunan lebih lanjut normal. Dan anak cucu tidak akan ribut. Saya lebih senang kalau pemerintah cooling down dulu. Jangan mendengar sepihak. Suku-suku yang berperan. Apalagi kita ada anak Rona, anak Wina di Manggarai. Ya, kemenangan anak Rona itu apa? Kalau secara keseluruhan kita punya ada namanya Gendang One Lingko Peang.
Mungkin di Rongga itu beda versi bagaimana mereka menguasai. Di mana termasuk akomodir semua yang namanya anak bayi atau Vina, Manggarai bilangnya, anak bayi. Begitu. Jadi yang memberikan hak itu kan anak Rona. Sebenarnya kembali kepada mereka yang memiliki hak utama itu untuk didengarkan pendapatnya bagaimana. Saya rasa dengan cara seperti itu, Pak, tidak ada persoalan, tidak ada orang yang baku bunuh, tidak ada orang yang mengklaim kembali. Pak Onsa sudah jelaskan tadi banyak spekulasi. Ya, termasuk mereka pergi di Jakarta itu mereka hubungi itu Dirjen Perkeretaapian. Apa urusannya? Penggunaan dana itu yang mereka yang pernah ekspos tahun lalu itu 3,8 miliar yang mereka suap di sana. Memang sekarang bisnis, Pak. Jadi kita yang lain yang dengar, kami yang merasakan betul bagaimana trik di dalam ini memalukan sesungguhnya. Jadi ada oknum tertentu yang sudah kaya dengan ini, dengan bisnis ini. Jadi saya berharap mimpi dari Pak Ferdi dengan ulasan itu secara profesional tadi itu bisa menjadi catatan untuk Pemda. Kemudian telan hukum tadi yang disampaikan mereka memahami. Baik, Tapi Pak. jauh dari itu semua, saya berharap hentikan polemik dan kembali ke masyarakat, kembali ke tokoh adat, urus baik-baik, ya, Baik. supaya nanti pembangunan itu diletakkan di atas fondasi yang tidak sampai ada korban atau tumpah darah hanya karena pertanyaan. Oke. Baik, Jadi, terima kasih, Pak. saran saya teman-teman, coba kita dukung perjuangan dari Pak Iren Dorang, Pak Pit Sambut, dan teman-teman yang protes terhadap Pemda. Itu sebenarnya 100% benar mereka. Sangat benar. Kalau saya bupati, tidak ribut, Pak. Kalau saya. Pak Ferdi, kalau saya bupati. Sederhana itu. Tidak terlalu rumit. Oke. Kenapa mereka susah? Baik, Pak. Baik, Selamat. baik. Terima Siap, kasih. Oke, kita Begitu. ini juga masih ada beberapa teman-teman yang masih bertahan, ada beberapa senior juga masih bertahan. Ya. Dari Jogja juga ada Pak Nikoloya, dosen. Dari Nagekio juga bertahan dari tadi. Bang Yofi juga, beberapa teman-teman muda. Silakan, kalau masih ada hal yang mau ditanggapi, mungkin Bapak Peter Sambut. Ya. Silakan mungkin. Selamat malam untuk semuanya. Selamat malam moderator dan para narasumber. Memang masalah bandara itu udah lama. Saya walaupun tinggal di Jakarta, sudah berulang kali kembali sebenarnya untuk mendukung bandara ini jadi dalam rangka menciptakan kemampuan kompetitif daerah ke depan. Tapi persoalan tanah ini yang menjadi sangat rumit karena ada pihak-pihak yang tidak diakomodir. Ya. Dan saya kira rencana bandara, bisnis bandara Tanjung Bendera ini, saya mungkin tidak sepakat dengan Pak Ferdi. Ini bukan proyek ambisius, ini proyek fiktif. Seperti Pak Willy bilang tadi, hanya untuk bisnis keuntungan pribadi orang-orang tertentu. Dan dari awal saya melihat bahwa Pemda Matim itu sangat gegabah di dalam pengadaan tanah. Pernah satu kali informasi yang saya dengar, ketika Ande Aga sebagai wakil bupati saat itu datang ke Jakarta, bertemu dengan beberapa komunitas Rongga di Jakarta, saya tidak hadir. Dia dengan pongahnya mengatakan bahwa soal bandara dia hanya percaya satu orang, yang sekarang menjadi anggota partai dan menjadi anggota DPRD-nya. Ya, saya boleh sebut bahwa dia hanya percaya kepada Fenty Roja. Ya. Yang lain dia tidak anggap. Maka dalam pertemuan-pertemuan pada tahun 2015 tadi sudah disinggung oleh Om Iron, saya pulang ke sana untuk mengumpulkan semua mutu. Kelihatan suku mutu itu diperalat. Jadi apa yang dilakukan oleh Pemda Matim saat ini adalah hanya sebuah okupasi atas tanah masyarakat. Dalam diskusi kemarin ketika ribut tanggal 31 di dalam grup WA alumni Sanpio, Ketua DPRD Matim mengatakan bahwa memang awalnya itu Tanjung Bendera diperuntukkan untuk bandara, tapi bisa dialihfungsikan. Jadi ini
benar-benar bisnis abal-abal. Hanya mau merampok tanah rakyat tanpa ganti rugi. Yang untung mungkin Pemda atau pihak ketiga atau spekulan-spekulan seperti yang disampaikan oleh Pak Willy yang sudah memiliki tanah di sana. Sedangkan masyarakat lokal, pemangku adat yang memiliki hak sah atas tanah itu jadi buntung. Nah, ini sangat menyedihkan. Kehadiran Pemda harus mensejahterakan rakyat, bukan memiskinkan. Ya. Saya tidak punya ambisi pribadi. Ya. Tapi saya ingin saya punya masyarakat Rongga itu dihargai. Tidak diinjak-injak, menjadi alas kaki mereka. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat secara keseluruhan, tanah wilayah Rongga itu bukan satu-satunya bandara itu yang dihibahkan. Di Nanggarawa juga dan apa? Siapa yang nonton di kampung di sana? Ya. Lalu di Mbolopi, di situ ada tempat pembuangan sampah. Sementara Bondei adalah daerah wisata dengan itu pasir peraknya itu. Ya. Ini Pemda saya nggak tahu matanya punya atau tidak untuk melihat. Saya melihat bahwa Pemda Matim, DPRD-nya sudah mengukur orang Rongga. Walaupun ada beberapa anggota DPR, tapi saya kira mereka menjadi bagian dari konspirasi ini. Mereka seharusnya berdiri paling depan untuk membela kepentingan orang Rongga, harga diri orang Rongga. Jangan dilangkahin. Proses adat itu perlu. Ya. Sehingga kami pikir ada sesuatu transaksi di ruang gelap yang kita sampai saat ini belum kita ketahui. Tapi dari cerita Pak Gonsa, cerita Pak Willy, bandara ini memang terlalu banyak soal. Bukan status tanah. Ada kisah suapnya yang banyak menimbulkan tanya. Ya saya kira Pemda harus jujur dalam hal ini. Kalau memang tidak jadi, biarkan tanah itu kembali kepada masyarakat. Kami sendiri dalam masyarakat Rongga, terutama di Motu, juga terpecah. Karena ada Motu yang mengklaim diri bahwa dia punya hak, tanpa menjelaskan strukturnya dan sistem kekerabatan sosial. Ini sangat kacau. Ya. Mereka diperalat oleh Pemda atau oleh pihak ketiga. Pengerahan massa, pengerahan orang-orang tertentu yang melakukan persekusi, seperti yang disampaikan Om Iron, itu satu indikasi bahwa mereka dibiayai. Kenapa suku-suku itu saja mereka bisa melakukan mobilisasi, ya? Yang lain tidak? Karena mereka punya uang. Uang dari mana? Ya pasti dari Pemda. Dan seperti Ferdi bilang tadi, Ande Agas memang jagonya, ya kan? Perbatasan nggak ada Matim dia geser sampai belasan kilometer tanpa beban. Klaim tanah Kalang Magit itu aset Pemda, Tanjung Bendera aset Pemda. Lalu dia suruh lagi pindah geser itu apa namanya? Batas ulayat Saterteu dengan Lolok. Ya, saya nggak tahu. Tiap keluarga dikasih 2 juta. Ya. Ini mengacaukan seluruh adat. Padahal pada masa kepemimpinan Lukomodo sebagai ketua DPRD mereka melahirkan Perda 1 tahun 2012 tentang eksistensi masyarakat adat. Tapi mereka sendiri yang tidak mengindahkannya. Ini aneh nih Pemda Matim. Ya, sangat aneh. Ya. Di satu sisi mereka menuntut ke orang Rongga kasih gratis tanah untuk bandara, untuk stadion. Tapi untuk beli kubur COVID mereka beli. Ya, keluarkan dana. Ini sangat diskriminatif. Ya, sangat diskriminatif. Oke, dipersingkat Pak, dipersingkat. Mungkin mereka pikir orang Rongga bodoh semua. Ya. Jadi untuk saya, dari saya minta Pemda itu jujur dan kembali proses pelepasan akta tanah itu mulai dari awal. Ya. Mereka harus membentuk tim untuk mengkaji secara teliti tentang struktur sosial masyarakat Rongga, tentang sistem kekerabatan masyarakat Rongga. Dan dalam keterkaitan dengan suku-suku sebagai pengayom masyarakat adat di seluruh tanah Rongga itu. Supaya jangan bikin kacau, ya. Ya, jangan sampai
Pemda mengadu domba dan terjadi konflik horizontal yang tidak diinginkan. Ya. Masalah tanah ini tidak bisa diselesaikan dari sertifikat, tidak bisa diselesaikan dan mengerahkan alat negara. Tentara dan polisi itu lahir dari rakyat, bukan untuk menindas rakyat. Begitu. Mohon dipersingkat, Pak. Oke, saya kira dari saya untuk sementara begitu. Mari kita berdiskusi untuk Manggarai Timur yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ini juga sudah bergabung juga dengan kita Bapak Lazarus Jahamat ya, salah satu akademisi dari Undana. Mungkin bisa memberikan tanggapan. Ada juga Bang Yofi dari generasi muda, juga ada beberapa teman-teman. Bapak Kanis Nabana juga sudah bergabung. Silakan, mungkin mau memberikan komentar. Baik, saya boleh berkomentar. Oke, silakan. Baik, saya Lazarus. Pertama begini, lepas dari hitung-hitungan bisnis, kalkulasi ekonomistik dari Tanjung Bendera, saya kira pernyataan Om Peter Sambu tadi saya sepakat. Gitu ya. Dosa terbesar dari Pemda Manggarai Timur menurut saya itu ketika gegabah mengambil dalam tanah yang ada di Tanjung Bendera gitu, tanpa terlebih dahulu melakukan kajian terhadap struktur sosial masyarakat Rongga. Dan ini apa ya? Setelah saya mendengar dari Om Onsa tadi itu berbagai macam kajian itu tanpa ada kajian sosial terkait dengan struktur sosial dan struktur adat budaya di situ yang ada gitu. Dan ini menjadi perkara besar. Dan ini kemudian itu bisa terungkap dan memunculkan berbagai macam dampak ikutannya. Yang paling utama adalah yang paling real sekarang itu adalah konflik horizontal, ya, konflik horizontal yang tidak hanya bersifat laten tapi manifest sekarang, yang tidak tersembunyi, tapi ya sudah menjadi manifest, sudah terbukti nyata material dia. Ya, ini menjadi catatan gitu. Saya sepakat bahwa kalau mau supaya tanah di Tanjung Bendera itu diperuntukkan untuk kepentingan publik, maka harus kembali ke awal. Harus diperiksa sejak awal seperti apa struktur masyarakat Rongga, struktur sosialnya. Penting struktur sosial. Ya, kalau struktur sosialnya sudah dibuat bagus, sudah dipetakan dengan baik, dan aktor-aktor di dalamnya sudah dipetakan dengan cukup cukup teliti dengan cermat, saya yakin betul masyarakat akan mudah legowo untuk kepentingan umum. Itu satu. Kemudian yang kedua, sejauh ini saya tidak terlalu sepakat kalau yang namanya lahan tanah ulayat itu pun bentuk dan jenisnya. Ganti rugi itu perlu. Ya, ganti rugi itu perlu. Ketiga, seperti yang disampaikan oleh Om Peter tadi, ya soal besarnya itu adalah banyak di Tanjung Bendera, tanah-tanah itu sudah dikapling oleh elit-elit yang ada di Manggarai Timur dan di luarnya juga. Ini harus diakui. Ya. Orang belum mudah membaca itu, maka kemudian orang kemudian rame-rame itu kemudian diambil dari pemilik hak ulayat yang ya menurut saya diambil tanpa memeriksa terlebih dahulu apa sih sebetulnya struktur sosial, struktur adat dan struktur budaya di sana. Catatan saya satu, periksa itu kembali sebelum memunculkan prahara di kemudian hari berkaitan dengan Bandara Tanjung Bendera ini. Terima kasih moderator, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih untuk respon baiknya. Silakan kalau masih ada teman-teman. Kalau tidak nanti saya akan kembali dulu ke teman kita ya. Ada. Mungkin kembali ke Bang Iron dulu. Mungkin ada respon balik Bang Iron. Silakan. Masih dan mic Bang. Bang Iron. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Setelah saya mendengar presentasi dari Pak Ferdi,
berikut penyampaian dari Pak Onsa tadi, Onsa Joman, mantan anggota DPR. Saya sangat pesimis bahwa bandara itu akan dibangun. Berarti selama ini Pemda dan antek-anteknya, termasuk anggota DPR dari Kota Komba yang kemarin ikut pertemuan itu, sudah melakukan kebohongan publik terang-terangan di hadapan kami semua. Dan orang Rongga sebagai objek sasaran yang kata Pak Peter tadi sebagai alas kaki untuk mereka menyokong kepentingan-kepentingan banyak pihak ini. Saya hanya minta begini, mau bertanya dari sisi hukum. Tadi ada Pak praktisi hukum berkaitan dengan dokumen yang mereka kantong. Itu sudah ada indikasi manipulasi. Kira-kira apa langkah yang terbaik untuk kami saat ini sebagai orang Motu? Sama Bapak ikut tanda tangan. Dan saat itu dijanjikan ada pertemuan tanda tangan resmi. Sekarang mereka kantongi dokumen itu seolah-olah ini sebagai dokumen resmi. Sementara dokumen ini sendiri dokumen rakitan dari bulan April, itu tanda tangan suku-suku lain termasuk beberapa suku-suku itu ada. Lalu kemudian dirakit dengan dokumen pada bulan Desember 2015. Dijepit satu kelihatan utuh. Seolah-olah ini sebagai sebuah dokumen resmi. Dan hari ini mereka mengklaim itu dokumen resmi. Padahal kita tahu bahwa itu cacat. Apa kira-kira langkah hukum yang harus kita lakukan? Karena kami tidak mau masyarakat Rongga ini berkelahi sama sendiri gara-gara mereka, gara-gara Pemda. Dan banyak orang Rongga karena tidak mengerti, mengerucutkan permusuhan ke beberapa pihak saja. Kami tidak mau pemerintah yang mau bermain ini, tetapi kami sesama saudara yang punya hubungan atau lihat saya seperti musuh. Kami tidak mau begitu. Kami minta Pemda harus secara terbuka mengatakan ini. Memang lihat dari sisi hukum tidak sah, katakan belum sah dan lakukan janji seperti yang Pak Jonta itu, Pak siapa, Pak Jonta. Janji untuk mendekati, memediasi kepentingan anak haki, anak fai. Dan tiap hari kami bertemu. Kami tidak mau gara-gara bandara ini ada gesekan-gesekan yang membuat tata kehidupan sosial masyarakat Rongga itu rusak. Dan kami minta dua anggota DPR, Lucius Modo dan Vincent Sisroja, untuk nyatakan diri mulai saat ini sebagai garda terdepan untuk mempersatukan Rongga. Proses pembebasan lahan ini benar-benar berjalan. Karena kita sepakat bahwa kita semua dukung bandara. Tetapi kami tidak mau gara-gara kebijakan dari Pemda untuk melindungi atau punya kepentingan tertentu dalam tanda kutip tadi, kami di bawah harus berkelahi. Dan saya ini yang terlalu banyak kena sasaran. Sasarannya dipersekusi, dicemooh, kekerasan verbal saya dapat. Seolah-olah saya tidak punya harga diri di hadapan mereka. Hanya karena saya mau omong yang benar. Rongga yang ada ini bukan untuk kepentingan saya sebagai orang Rongga. Saya tidak punya kepentingan situ. Saya tanah sudah banyak. Saya mau masyarakat Rongga itu mendapat keadilan. Ada transparansi, ini yang penting. Lalu berkaitan dengan yang dikatakan oleh Pak Onsa, sudah banyak dana yang keluar. Saya ingin Pak Onsa juga omong nominalnya berapa sekarang yang sudah dihabiskan. Karena sejak awal waktu analisis AMDAL saya ingatkan, jangan-jangan ini hanya proyek akal-akalan pemerintah untuk melengkapi semua laporan atau proyek fiktif. Saya sudah ngomong begitu. Kalau tetap kamu paksakan ini berarti ya kelihatannya fiktif. Saya ingin ada penyampaian resmi dari pemerintah sebagai keterbukaan terhadap publik, transparansi itu. Itu sudah berapa total budget yang dikeluarkan dari tahun 2010 sampai dengan 2021 ini. Kami ingin tahu sebagai orang Rongga, apalagi orang yang sekarang orang Rongga itu sudah ada keterbelahan. Ada yang memihak pemerintah, ada yang mau supaya proses ini benar-benar mengikuti kaidah hukum yang berlaku dan struktur adat yang ada. Kami ingin itu. Jangan hanya karena mau lihat rupiah ini, kami yang jadi korban. Itu kami tidak mau. Dan kami sendiri tidak ada permusuhan sebelumnya.
Oke. Dan ini ada peluang untuk membuat masyarakat Rongga itu terbelah. Oke. Kalau ini terus Ya. Ini ada juga yang mau menanggapi Kakak William Gonsa, silakan. Ya. Sebelum nanti ke Abang ini ya, Abang Giovanni untuk coba merespon terkait dengan langkah-langkah hukum yang harus diambil. Selamat malam untuk kita semua. Malam untuk Om Sambut dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih sudah banyak memberikan masukan dan juga soal untung-untung dari proyek ini serta kisah sejarah sejak awal terbentuknya wacana ini. Setelah saya mendengar beberapa pembicaraan sebelumnya bahwa pembangunan bandara ini untuk dengan kebutuhan masyarakat yang sekarang, karena di Ruteng, di soal Labuan Bajo dan di Inde juga masih ada bandara yang jarak tempuhnya masih bisa diakses oleh masyarakat Manggarai Timur khususnya. Terus tadi sempat disinggung bahwa pembangunan bandara ini merupakan pembangunan fiktif untuk menjadi ladang bisnis dari pihak tertentu. Tentu ini menjadi keresahan kita bersama, apalagi kepemilikan tanah di Tanjung Bendera ini masih menuai polemik karena saling mengklaim kepemilikan tanah antar beberapa suku masih terjadi. Saya takutnya nanti ini akan terjadi pertumpahan darah antara masyarakat kalau memang proyek ini dipaksakan. Setelah menghitung kesimpulan dari proyek ini, ditambah lagi dengan fakta selama ini sudah banyak anggaran yang dihabiskan untuk melakukan penelitian dari pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Pak Onsa Joman tadi. Terus pertanyaan saya untuk kita semua, bagaimana langkah yang harus kita lakukan ke depan sehingga tanah masyarakat ini yang sudah dihibahkan ke pemerintah bisa diganti rugi. Saya yakin ada dananya itu. Kalau bisa, bagaimana caranya kita untuk menggagalkan proyek ini kalau hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, sehingga dana yang digunakan ini bisa diganti dengan proyek ataupun pembangunan lain yang lebih prioritas kepada kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur jalan, jembatan dan lain sebagainya. Untuk sementara seperti itu dulu, saya kembalikan kepada moderator. Bung Dilman ya. Ada beberapa pertanyaan yang menarik yang tadi soal dana itu kira-kira berapa yang sudah dikucurkan, juga langkah-langkah hukum yang harus bisa diambil supaya mekanisme itu bisa dinegosiasi ulang ya, mekanisme pembebasan lahan. Mungkin Bang Opang bisa sedikit memberikan komentar. Baik, selamat malam. Giovanni dari praktisi hukum. Sebelumnya saya mohon maaf tadi ternyata ada banyak Om Peter Sambut, Kak Onsa Joman, Om Iren, selamat malam. Om Lasa pasti tahu saya. Terus Pak Willy, terus Kak Ferdi. Jadi seperti ini Om Iren, terkait dengan langkah hukum ya. Ada sebenarnya sebelum Om Iren sampaikan itu, sebenarnya ada beberapa diskusi. Kebetulan kebetulan moderator ini selama ini sering beberapa kali berdiskusi dengan saya terkait dengan bagaimana proses yang terjadi di proses pembebasan lahan itu. Ya salah satunya itu terkait dengan pemalsuan dokumen itu tadi Om Iren. Itu yang saya pahami, yang saya dapat informasinya selama ini bahwa tanda tangan yang akhirnya dijadikan dokumen serah terima itu berdasarkan tanda tangan daftar hadir. Itu yang kalau saya tidak salah dari moderatornya ini sampaikan saya seperti itu. Nah, akhirnya saya ada beberapa langkah hukum yang bisa diambil terkait dengan persoalan itu. Terkait dengan pemalsuan dokumen itu kan perbuatan pidana, Om Iren. Perbuatan pidana yang itu bisa nanti berbuntut pada dibatalkannya dokumen itu. Karena adanya perbuatan pidana. Dokumen itu bisa dibatalkan. Jadi tapi saya malah tidak sampai pada titik itu. Kalau saran hukum saya tidak sampai pada titik itu. Makanya di awal tadi saya selalu sampaikan bahwa diselesaikan secara kekeluargaan. Ya mungkin sama seperti banyak saran dari tadi ini terkait dengan apa?
ya hadirlah pemerintah di situ sebagai fasilitator untuk melakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rongga itu sendiri. Itu ada baik dalam suku Motu itu sendiri maupun dengan beberapa suku lain yang ada di lingkup rongga itu. Mungkin seperti itu. Yang jelas bahwa dari kronologis yang saya dapatkan dari Om Iren itu tadi, yang jelas bahwa kesimpulan awal saya katakan bahwa dokumen itu dokumen yang bisa dikatakan batal demi hukum. Dokumen yang batal demi hukum, dan dokumen itu tidak akan pernah bisa dilanjut untuk mengenal Manggarai Timur. Dengan didasari pada dokumen itu, maka jatuhnya itu nanti apa? Sertifikat itu malah sia-sia. Karena dari kronologis yang seperti itu, saya pikir selama ini pun juga moderator juga sudah menyampaikan bahwa ada banyak bukti apa semua. Ya sudah, saya pikir ya, saya optimis bahwa itu dokumen itu tidak akan pernah bisa berhasil. Langkah yang paling bagus ketika memang pemerintah menginginkan bahwa tanah yang ada di Tanjung Bendera itu bisa dikelola oleh pemerintah, ya langkah yang paling itu adalah apa? Harus ditinjau kembali dan di start dari awal lagi. Lupakan dokumen-dokumen yang sudah ada saat ini. Itu mungkin untuk sementara mungkin dari saya mungkin seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Tadi dari Bung Wilman yang bilang bahwa dari diskusi ini dia memberikan kesimpulan bahwa lebih banyak mudaratnya, lebih banyak membawa buntutnya. Kira-kira bagaimana nih Bang Firdi Asimat? Mungkin bisa sedikit memberi komentar lagi. Ya, terima kasih Pak Moderator, terima kasih sudah bertanya. Om Iren, saya kira sudah sangat luar biasa ya informasi dan masukan dari kayak semua yang ada di Manggarai Timur, dan saya kira sudah sangat jelas lah. Seperti yang saya katakan di awal, ini tadi memang ambisius yang saya maksudkan tadi bukan ambisius untuk sesuatu yang besar ya. Ini orang ini bupati yang sangat berambisi memang. Pokoknya untuk mencapai tujuannya dia sangat apa aja dia akan lakukan, dan persekusi yang dihadapi oleh Om Iren dengan kawan-kawan di Kisol itu saya kira akan terus terjadi karena memang karakter bupatinya seperti ini, dan itu sudah terjadi di Lingkololek, dan pecah memecah politik divide et impera itu sudah sangat mahir dilakukan oleh bupati yang sekarang. Ya mau nggak mau, suka atau nggak suka ya harus dilawan. Kalau kita nggak membiarkan dia, ya pasti semua persoalan di Manggarai Timur diatur dengan cara-cara seperti ini. Jadi kita nggak ingin cara-cara barbar seperti ini, melibatkan polisi, tentara, mengancam orang apa segala macam. Nah ini cara-cara yang dilakukan oleh Ande Agas untuk menaklukkan orang-orang yang melawan kebijakan-kebijakan supaya ambisinya bisa tercapai gitu loh. Meskipun ambisi itu kita tahu ini proyeknya proyek fiktif. Dan mengapa saya mengangkat dari sisi ekonomis? Kalau kita gagal untuk menganalisis persoalan ganti rugi, untung rugi dari persoalan ini, kita akan gagal untuk menangkap apakah proyek ini layak atau enggak. Dan kalau ini proyek fiktif atau enggak. Om Onsa tadi sudah bilang banyak sekali uang yang sudah dikeluarkan untuk analisis apa segala macam. Dan ini sudah benar-benar proyek-proyek fiktif. Dan jika ini berjalan, karena dari hitungan ekonomi saya kira nggak dapat. Saya kira ini proyek yang dipaksakan oleh pemerintah daerah dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan. Saya kira analisis korupsi untuk masuk ke sana itu sampai ke situ aja. Jadi mudah saja kita bisa melapor ke KPK bahwa ini harus dianalisis, harus diaudit oleh BPK. Jika sudah diaudit, sudah dilapor ke KPK dan sudah ketahuan kok. Ngapain yang ngotot di mana-mana? Dari seluruh pembangunan itu harus ada ganti ruginya. Mau proyek apa itu saya nggak menggunakan hibah lah. Hibah meskipun ini adalah proyek untuk bandara pembangunan dan untuk kepentingan banyak orang. Saya kira mekanisme hibah itu nggak bisa dilakukan. Apalagi kita tahu kan ini proyek abal-abal ya. Dan kita nggak tahu karena dari informasi dari Om Willy tadi ternyata
ini banyak sekali orang yang sudah mengkapling tanah-tanah di daerah situ dan sudah ketahuan modus operandinya untuk apa. Jadi nggak perlu bertanya lagi. Dan memang ini proyek fiktif dan kita mau nggak mau harus lawan. Dan kalau melihat dari sisi ekonomisnya memang nggak ekonomis dan nanti passengersnya, penumpang yang akan mengangkut ini hanya 1%, nggak sampai 1% dari masyarakat Manggarai Timur. Lebih ekonomis kalau Pemda Manggarai Timur sekarang berupaya untuk memperbaiki pelabuhan supaya ekonomi Manggarai. Bupatinya sudah mulai melobi pemerintah pusat untuk bisa menambah keuangan untuk pembangunan infrastruktur publik. Lalu lebih ekonomis juga jika Pemda Manggarai Timur melobi teman-teman kita di DPR, ya, ada di Komisi Pertanian Ibu istri dari Pak Victor. Saya kira itu sangat bagus untuk bisa mengakses ke pertanian supaya alat-alat pertanian itu bisa disediakan untuk pertanian Manggarai Timur. Jadi itu nilai-nilai yang menurut saya sangat ekonomis untuk pembangunan Manggarai Timur saat ini, karena bagaimanapun juga ekonomi Manggarai Timur itu masih daerah yang terbelakang ya dari seluruh kabupaten di NTT. Jadi sudahlah, bandara kita pinggirkan dulu, nanti dulu. Jadi apalagi dengan prosedur-prosedur yang diabaikan sekarang, struktur kekuasaan wilayah segala macamnya itu, hak ulayat masyarakat diabaikan. Saya kira itu sangat mengganggu untuk proyek besar ini ke depan. Dan saya kira kalau dari sisi ekonomi atau enggak, ya jelas proyek ini enggak ekonomis dan ini akan menghamburkan uang negara, apalagi di tengah COVID ini kan. COVID ini kan anggaran harus benar-benar efisien karena ini aktivitas manusia itu terhenti gitu loh. Konsumsi masyarakat Indonesia juga nggak naik, mau tidak mau ya negara harus bisa mengeluarkan uang yang cukup besar untuk bisa paling kurang pertumbuhan kita tidak minus, tetapi bisa di atas kembali ke 1-2%. Saya kira itu aja Pak Moderator.